Di tengah klaim Trump yang menyebut kekuatan militer Iran melemah, Amerika Serikat terus meluncurkan serangan ke Iran. Tak hanya Amerika Serikat, agresi Israel yang merupakan sekutu strategis Amerika Serikat juga terus terjadi. Israel membombardir Gaza dan menyasar kelompok Hamas yang pro-Iran. Lebih lengkap soal eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat, kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia G. Cempaka Timur, serta dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Mas Evata dan juga Mbak Fauzia, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Mas Evata terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat terus menggempur Iran, berbarengan juga dengan Israel yang juga kembali menggempur Gaza. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah strategi baru Amerika Serikat untuk menyudutkan Iran? Dan pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil? Ya, ini tentu merupakan hasil pertemuan ya dari Benjamin Netanyahu dengan Presiden Donald Trump, dan telah disepakati bahwa mereka harus terus melakukan eskalasi. Dan kalau ditanya apakah ini cukup efektif, ya ternyata menggempur Iran dan agresivitas dari Israel ini membuat titik pelemahan yang cukup signifikan terhadap Hamas itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat sangat membutuhkan eskalasi yang begitu masif, mengingat bahwa ini sudah dikoordinasikan dengan CENTCOM. CENTCOM mengatakan bahwa hanya kurang lebih sisa 20% kekuatan dari Iran yang perlu dihancurkan. Akan tetapi hal tersebut merupakan klaim yang masih belum terbukti ya. Apakah nanti dengan serangan dilakukan akan ada perubahan ya dalam diplomasi ke depan. Tapi kita bisa melihat bahwa logika perang yang digunakan oleh Amerika Serikat ini adalah melakukan penyerangan dan negosiasi. Mereka berharap terus melakukan serangan-serangan yang nanti akan melemahkan daya tawar dari Iran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa posisi Israel ini sudah siaga penuh. Dan rencananya mereka akan melakukan serangan sebelum hari Senin begitu. Maka tampaknya operasi yang mereka lakukan kali ini adalah operasi yang sudah terstruktur, dan ini merupakan langkah yang mereka ambil untuk terus ya membuat situasi ini menguntungkan bagi siapa-siapa saja yang berada pada posisi ingin mengacaukan Timur Tengah itu sendiri. Saya melihatnya demikian. Oke, saya ingin ke Mbak Fauzia. Tentu yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana kemudian respon dari Iran? Apakah Iran ini masih akan tetap menjalankan strategi dengan menyerang negara sekutu Amerika Serikat, atau justru akan membuka jalur diplomasi baru, atau mungkin membangun strategi politik yang baru? Tentu kita tahu bahwa memang secara diplomatik masih berjalan ya, masih negosiasi di balik layar atau di balik panggung. Namun kita harus lihat juga bagaimana Iran ini sudah melakukan serangan balasan. Setidaknya saya mencatat satu laporan yang menyebutkan bahwa Iran ini sudah meluncurkan satu serangan ke Ahmad Al-Jaber Air Base yang berada di Kuwait, begitu, yang namun menurut Kuwait juga berhasil untuk diintercept begitu ya, drone ini gitu, dan dibilang bahwa hanya merusak beberapa bagian saja begitu, tidak ada korban atau bahkan kerusakan yang cukup berarti. Namun kita lihat bahwa memang aksi agresif yang dilakukan oleh Iran ini memang dilakukan untuk meretaliasi dan cukup terukur begitu ya, Mas. Namun kita lihat ada sebenarnya layer lain, Mas, dalam konteks serangan yang dilakukan oleh Iran, yaitu dalam konteks retaliasi atau pembalasan di Selat Hormuz, di mana kita lihat bagaimana ada 2 tank begitu ya yang dianggap memiliki afiliasi dengan Amerika Serikat ini tentu di-escort atau dilakukan penyisiran oleh Iran sendiri begitu, dan dilakukan ini dilaporkan juga oleh CBS terkait hal ini. Nah, ini tentu juga selain tadi yang pertama serangan sifatnya terkait drone, dan juga di Selat Hormuz. Yang ketiga adalah terkait dengan kita tahu bagaimana pengaktifasian milisi-milisi yang berafiliasi dengan Iran sendiri juga belum berakhir, Mas. Yang setidaknya kita catat ada 2 sejauh ini. Yang pertama adalah di Irak begitu, dan yang kedua adalah yang berada di Laut Merah, yaitu Houthi sendiri. Meskipun memang kita juga harus akui bahwa kedua belah pihak, baik Irak maupun dari konteks Yaman, dari konteks Houthi sendiri, sebenarnya memang punya masalah sendiri yang lepas dari Iran begitu ya, yang tidak selalu terkait. Namun tentu saja dengan konteks serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Iran dan juga serangan balasan yang dilakukan oleh Iran, ini semakin memberikan kompleksitas, Mas, pada hal ini, yaitu di mana teaternya sudah tidak lagi antara Amerika Serikat dan Iran saja, tapi juga melibatkan negara-negara lain seperti Irak dan juga Yaman, bahkan Saudi Arabia, Mas. Betul. Baik. Tentu pertanyaan lanjutannya saya ingin ke Mas Evata. Kalau tadi Mbak Fauzia menjelaskan bahwa ini sudah tidak hanya berbicara soal Amerika Serikat dan Iran, tapi pertanyaannya bagaimana kemudian respon proksi Iran di Timur Tengah akan seperti apa, Mas Evata, melihat eskalasi yang terjadi saat ini? Ya,
Kita tahu bahwa Iran memiliki proksi dan ini menjadi target yang selalu diserang oleh Israel ya dan juga Amerika Serikat. Maka ketika Amerika Serikat melakukan cekikan terhadap Iran, ini akan melemahkan beberapa proksi-proksi tersebut. Tetapi perlu kita pahami bahwa proksi-proksi ini juga tidak satu komando dengan Iran begitu. Mereka Oke. juga memiliki otonomi dan otoritasnya masing-masing. Kita tahu bahwa Bab el Mandeb yang ditutup oleh Houthi yang diklaim ya bahwa mereka melakukan serangan berapa kali ya dan juga mengacaukan Selat Arab itu sendiri, akan tetapi hal tersebut tidak dikoordinasikan ternyata dengan Iran ya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan ya dalam upaya untuk pembelaan diri atau punitive strike ya atau upaya Samsonic ya untuk melakukan satu serangan bunuh diri bersama-sama. Ketika mereka melakukan serangan terhadap Arab, ya mereka juga akan melakukan serangan balik yang luar biasa juga kepada negara-negara yang berafiliasi dengan Amerika. Ya ini masih strategi yang tampaknya ya cukup terbaca ya oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Mereka tahu bahwa kalaupun perang ini nanti dilanjutkan, maka kondisi-kondisi ini akan terus memperburuk ya situasi global. Dan inilah yang diharapkan oleh Amerika. Amerika berharap betul agar dunia ini tahu. Maka isu yang dilempar oleh Amerika, mereka kekurangan rudal Patriot, mereka membutuhkan banyak biaya. Padahal sebenarnya ini adalah strategi jebakan untuk melihat apakah dunia punya ketertarikan ya terkait dengan masalah energi ini. Nah ini maka saya melihat dari sisi yang terbalik bahwa sebenarnya ini sudah diskenariokan dengan baik begitu ya. Akan tetapi apakah ini efektif atau tidak? Ya belum tentu begitu. Karena kita tidak bisa juga meremehkan ya kondisi senjata-senjata yang dimiliki oleh proksi dari Timur Tengah ini sendiri begitu, dari Iran ini sendiri gitu. Ada beberapa rudal yang sudah disiapkan oleh Iran dan nanti akan diumumkan yang paling baru. Ini ada senjata yang sudah dirancang dengan sangat baik dan juga kita lihat bahwa Houthi juga memiliki persenjataan dan Hizbullah juga mampu menembakkan roket yang begitu sangat banyak begitu. Nah, ini tanda bahwa masih mampu mengendalikan perang, tetapi tentu ini nanti ke depannya akan dilihat apakah akan menciptakan satu keuntungan ya dalam diplomasi Iran atau justru malah ada sliding back yang cukup buruk ya dalam energi dunia dan juga diplomasi ke depan. Bahwa tadi Mbak Fauzia juga sudah menyebutkan ada kompleksitas yang kemudian terjadi pada kondisi di Timur Tengah saat ini. Amerika Serikat nampaknya juga sudah mulai mencengkram sekutu-sekutunya untuk kemudian menyerang bersama. Tapi pertanyaannya apakah Iran juga akan mulai dalam tanda kutip membangun komunikasi baru dengan Tiongkok dan juga Rusia? Iya Mas, satu hal yang memang kita lihat bahwa yang berbeda dari periode Juli serangan, saya bisa bilang serangan kedua pasca gencatan senjata adalah bagaimana ada statement langsung dari Tiongkok begitu pasca ada serangan yang dilakukan oleh Iran sebelum tentu saja waktu kita tahu beberapa hari ada 5 hari di mana itu berhenti serangannya. Nah ini di mana dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok ini mengeluarkan statement yang mengingatkan Iran untuk memberikan stance yang lebih masuk akal dalam konteks kontrol terhadap Selat Hormuz ini karena kita tahu bahwa sumbat yang paling besar dari gencatan senjata atau bahkan Memorandum of Understanding antara Amerika Serikat dan Iran ini adalah terkait dengan Hormuz begitu. Jadi ini bahkan diingatkan oleh Tiongkok begitu dan kita lihat juga bagaimana selanjutnya adalah Tiongkok juga melakukan mengeluarkan statement terkait Hormuz. Namun kita juga ingat bagaimana dari Amerika Serikat sendiri, dari Trump sendiri juga mengingatkan untuk Tiongkok tidak terlibat secara militer, yang artinya mensuplai yang disebut dengan bantuan-bantuan untuk Tiongkok, untuk Iran maksud saya. Jadi ini yang juga kita lihat secara vice versa dan bahkan ada salah satu laporan yang ditanyakan langsung oleh White House koresponden gitu ya ke Trump begitu. Bagaimana Anda menanggapi terkait laporan tersebut? Nah, Trump secara nyata langsung membalas bahwa jika Tiongkok melakukan bantuan atau memberikan bantuan maka ini akan sangat mengecewakan begitu ya dengan hubungan yang baik selama ini. Nah, itu tentu memberikan tekanan-tekanan pada Tiongkok untuk tidak memberikan bantuan baik yang sifatnya seperti radar begitu ya atau satelit atau bahkan bantuan yang sifatnya militer seperti misil terbaru atau bahkan jenis-jenis alutsista lain yang akan membantu Iran dalam serangannya, Mas. Oke, untuk Rusia sendiri Mbak Fauzia mungkin apakah akan terjalin komunikasi dengan Iran? Tentu Mas, kita lihat bagaimana memang sampai sekarang pun Rusia masih terus melakukan dan lebih menurut saya lebih terbuka ya dukungan maupun statement yang diberikan Rusia ini lebih terbuka dibandingkan Tiongkok sendiri karena Tiongkok ini lebih terpusat begitu sedangkan kalau Rusia sendiri ini statementnya dari awal
serangan tanggal 7 Juli itu sudah mengeluarkan statement begitu tentang bagaimana mereka memandang konflik ini ke depannya maupun bagaimana kelanjutan dari Memorandum of Understanding yang tentu saja seperti tidak punya harapan lagi begitu. Namun dalam konteks ini tentu saja kalau membandingkan antara Rusia dan Tiongkok, dua-duanya masih sangat hati-hati, Mas. Karena tentu saja dua-duanya tidak ingin beban regional yang tentu saja tadi kita lihat sudah melebar, terlebih kalau kita ingat Mas ada juga kapal yang melibatkan Ukraina begitu ya. Dalam konflik di periode Juli ini sudah melibatkan bahkan Ukraina yang saat ini secara aktif sedang berperang dengan Rusia. Oke, saya ingin ke Mas Evata bahwa tadi nampaknya ada semacam dalam tanda kutip ya, upaya Amerika Serikat untuk menghambat bantuan Tiongkok ke Iran. Dan tadi juga Mas Evata sempat menyebut sebenarnya Iran sendiri sudah memiliki senjata baru. Apakah itu artinya klaim Trump yang mengatakan militer Iran ini sudah melemah, ini tidak bisa diterima secara langsung? Ya, Amerika memang pasti akan menyampaikan kampanye kemenangan ya, karena ini dibutuhkan dengan sangat baik oleh Presiden Donald Trump dan harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk kemenangan dalam pemilu selanjutnya. Tetapi tidak juga kita mengatakan bahwa klaim dari Donald Trump ini adalah klaim yang sama sekali bohong begitu. Pada kenyataannya memang pelumpuhan terhadap militer dari Iran itu memang terjadi. Faktanya Iran dengan cerdiknya menyembunyikan kurang lebih 70% persenjataan mereka ini itu di bawah tanah begitu, yang menyebabkan data-data yang diambil oleh Amerika Serikat adalah data-data yang terbukti mereka telah hancurkan, tetapi regenerasi kemampuan militer dari Iran ini yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat ya bahwa tadi kita ambil contoh, apakah Cina tidak terlibat? Cina sangat terlibat. Kita tahu bahwa bagaimana rudal yang digunakan oleh menjadi bahan bakar ya dari Iran ini sendiri banyak sekali disuplai oleh Cina gitu dari tahun 2025. Data ini sudah menjadi fakta. Bahwa dan yang terbaru Cina juga menyampaikan keberpihakan mereka. Mereka sangat mendukung bahwa Iran harus melakukan pembelaan diri dan mereka sangat mendukung kemerdekaan ya. Mereka sangat menentang apa yang disampaikan oleh Amerika bahwa mereka ingin mendominasi Iran. Nah, di sisi yang lain juga kita melihat bahwa Rusia ini ternyata memiliki persenjataan yang hampir sama dengan Iran. Nah, ini dibangunnya di mana? Ternyata dibangun di dua negara begitu, dan drone Shahid ini kan drone yang paling banyak ditembakkan ke Ukraina, kurang lebih ada 25.000. Jadi mereka mungkin menyampaikan kepada dunia bahwa kita tidak berteman, padahal di balik itu semua mereka saling membutuhkan. Nah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran ini sangat lemah karena mereka mampu mensuplai dan mampu menjual drone mereka, dan drone mereka ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Itu bahkan sudah ditambah dengan upgrade yang terbaru sehingga nanti jarak tempuhnya mampu mencapai Israel, jarak tempuhnya mampu mencapai Yordania. Ini sudah disampaikan per hari ini. Saya lihat bahwa mereka masih belum menyerah dan mereka mampu melakukan regenerasi yang sangat cepat. Oke, terakhir saya ingin ke Mbak Fauzia, singkat saja Mbak, melihat kompleksitas yang kemudian terjadi, apakah bisa dikatakan perang yang terjadi di Timur Tengah ini akan semakin meluas dan melibatkan banyak pihak? Hanya satu Mas menurut saya indikator yang kita bisa lihat. Sampai saat ini sudah beberapa minggu terjadi sejak tanggal 7 Juli ini belum ada serangan Iran langsung ke Israel begitu. Namun di sisi lain juga Israel tidak melakukan aktivasi serangan yang membantu Amerika Serikat ke Iran langsung gitu. Jadi ini dua hal yang sebenarnya sangat menentukan, yang artinya jika salah satu pihak melakukan serangan terlebih dahulu, ini eskalasinya akan cepat melebar, Mas. Tetapi jika kita masih terus terjaga sampai saat ini, tidak terlibat secara langsung dari Israel dan Iran pun menjaga serangannya, artinya hanya menyerang ke tempat-tempat yang memang terafiliasi dengan Amerika Serikat saja, tentu masih ada harapan untuk negosiasi dan diplomasi lebih lanjut, Mas Dipo. Baik, terima kasih Mbak Fauzia dan juga Mas Evata telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.